Shalom, salam sejahtera. Renungan malam berjudul Mengalahkan Pencobaan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Tesis nomor 84. Pencobaan bukanlah dikalahkan pada saat kita menghadapi suatu pencobaan, melainkan sudah harus dikalahkan sebelum pencobaan itu datang kepada kita. Setiap orang memiliki kelemahan masing-masing, dan setan itu sangat pintar untuk menyerang kita pada titik kelemahan kita. Apakah yang menjadi titik kelemahan kita? Mungkin saja dalam meminum alkohol atau narkotika atau berjudi. Nah, banyak orang memohonkan kekuatan daripada Tuhan pada saat pencobaan itu sudah berada di hadapannya. Misalnya pada waktu alkohol atau narkotika itu berada di tangannya, atau saat seorang sudah berada di tempat perjudian. Dalam keadaan demikian, seorang yang memiliki kelemahan tersebut akan sangat mudah jatuh dalam pencobaan. Masalah terbesar dengan menghadapi pencobaan ialah bila seseorang itu menunggu untuk berseru kepada Tuhan sampai waktu yang sangat menentukan untuk kejatuhannya. Saat itu biasanya sudah sangat terlambat. Mengapa? Sebab sudah terputus hubungan dengan Yesus, sehingga seseorang itu sudah sangat lemah untuk menghadapi pencobaan. Amsal 23 ayat 7 yang mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau seseorang itu sudah memikirkan untuk main judi, maka ia akan jelas menuju ke tempat perjudian. Pada saat ia memikirkan main judi, pada saat itulah ia telah berdosa dalam pikirannya. Jadi jelaslah, satu-satunya jalan untuk mengalahkan pencobaan adalah dengan memandang kepada Yesus yang harus dibuat sebelum menghadapi pencobaan. Dengan demikian kita akan peroleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan saat pencobaan itu datang. Ingat pengalaman murid-murid Yesus di Taman Getsemani, di mana mereka begitu mengantuk sampai ketiduran sementara Yesus berdoa. Yesus berkata kepada mereka dalam Lukas 22 ayat 46, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apakah mereka sedang dicobai pada waktu itu? Jelas mereka menghadapi pencobaan untuk mengantuk. Mereka tidak sadar pencobaan yang lebih besar akan datang kepada mereka masing-masing. Karena mereka tertidur, gantinya berjaga dan berdoa. Maka mereka lari pontang-panting meninggalkan juru selamatnya. Kalau saja murid-murid itu terus berdoa, maka mereka pasti akan mendapatkan kekuatan untuk bersama dengan juru selamat. Ayat inti di atas mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apakah arti ayat ini? Kita bukan mencari Tuhan pada saat dicobai, tetapi harus lama sebelum pencobaan itu datang. Kita patut mencari Kristus, memandang kepada kasih karunia yang begitu ajaib, dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan kuat kapan saja kita dicobai. Hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan kita untuk mengalahkan pencobaan apapun yang datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.